Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Firmansyah. Saya akan menjelaskan sejarah dan pertumbuhan ilmu tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, tauhid Rodolf Otto, ahli sejarah agama kebangsaan Jerman, dan bukunya The Idea of the Holy yang terbit pada 1917. Sepertinya yang dikutip Karen Armstrong mengatakan, kebutuhan manusia terhadap agama berawal dari ketakjuban mereka terhadap fenomena keteraturan dan keunikan alam semesta. Dengan pikiran dan perasaan yang dimilikinya, manusia berusaha memahami dan memecahkan fenomena tersebut yang akhirnya memunculkan rasa tentang yang gaib, yaitu ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta dan kehidupan mereka yang hakikatnya tak mampu dijangkau oleh akal pikiran mereka. Dengan demikian, manusia secara fitrah membutuhkan agama. Kebutuhan manusia terhadap agama berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, atau naluri alamiah. Fitrah manusia karena adanya respon dari luar. Fitrah alamiah manusia senantiasa menuntut untuk bertanya tentang hakikat alam, dan manusia misalkan adakah kekuatan yang mengatur dan mengendalikan alam semesta, adakah kehidupan setelah kematian, dan pertanyaan-pertanyaan fisiologis lainnya. Kehidupan dari masa ke masa. Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah-akidah diniyah yang di dalamnya diterangkan segala yang disampaikan Rasul dari Allah tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya agama di dunia ini. Para ulama setiap umatnya berusaha memelihara agama dan meneguhkannya dengan aneka macam dalil yang dapat mereka kemukakan. Tegasnya, ilmu tauhid ini dimiliki oleh semua umat, hanya saja dalam kenyataannya yang berbeda-beda. Yang ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sempit, ada yang luas. Menurut keadaan masa dan hal-hal yang mengaruhi perkembangan umat, seperti tumbuhnya bermacam-macam rupa pembahasan. Adapun ilmu menetapkan akidah Islamiyah dengan jalan mengemukakan dalil dan mempertahankan dalil-dalil itu, tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya Islam dan dipengaruhi oleh perkembangan jalan pikiran dan keadaan umat Islam. Ilmu tauhid ini telah melalui beberapa masa, yaitu 1. Masa Rasulullah, 2. Masa Khalifah Rasyidin, 3. Masa Bani Umayyah, 4. Rasa Abbasiyah, dan 5. Masa pasca Bani Abbasiyah. Perkembangan ilmu tauhid di masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah SAW merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan yang prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang kabur dikembalikan langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau menghilangkan perpecahan antara umatnya. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk menaati Allah SWT dan Rasulnya, serta menghindari perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang sehingga menimbulkan kekacauan. Perkembangan ilmu tauhid di masa Khalifah Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW wafat, dalam masa Khalifah pertama dan kedua, umat Islam tidak sangat membahas dasar-dasar akidah karena mereka sibuk menghadapi musuh dan berusaha mempertahankan kesatuan dan kesatuan umat. Tidak pernah terjadi perbedaan dengan bidang-bidang akidah. Mereka membaca dan memahamkan Al-Quran tanpa mencari takwil dan ayat mereka baca. Mereka mengikut perintah Al-Quran, mereka menjauhi larangannya. Mereka mensifatkan Allah
Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan sendiri, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang tidak layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka menghadapi ayat-ayat mustabiyah, mereka mengimaminya dengan menyerahkan pentakwilannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Di masa Khalifah ketiga, akibat terjadi kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, Islam menjadi terpecah menjadi beberapa golongan dan partai. Berulah masing-masing partai dan golongan-golongan itu dengan perkataan dan usaha terbukalah pintu takwil bagi nas Al-Quran dan hadis. Karena itu pembahasan mengenai akidah mulai subur dan berkembang selangkah demi selangkah. Kian hari ini membesar dan meluas. 3. Perkembangan ilmu tauhid di masa Daulah Umayyah. Dalam masa ini kedaulatan Islam bertambah kuat sehingga kaum muslimin tidak perlu lagi berusaha mempertahankan Islam seperti masa sebelumnya. Kesempatan ini digunakan kaum muslimin untuk mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang ajaran Islam. Lebih lagi dengan berduyun-duyun pemeluk agama lain memeluk Islam yang jiwanya belum bisa sepenuhnya meninggalkan unsur-unsur agamanya, telah menyusupkan beberapa ajarannya. Masa inilah mulai timbul keinginan bebas berpikir dan berbicara yang selama ini didiamkan oleh golongan salaf. Muncullah sekelompok umat Islam membicarakan masalah qadariyah yang menetapkan bahwa manusia itu bebas berbuat, tidak ditentukan Tuhan. Kelompok lain berpendapat sebaliknya, manusia ditentukan Tuhan, tidak bebas berbuat jabariyah. Kelompok qadariyah ini tidak berkembang dan melebur, dan mazhab Mu'tazilah yang menganggap bahwa masa itu setelah berbuat, sehingga mereka menamakan dirinya dengan Ahlul Adli dan meniadakan semua sifat pada Tuhan karena zat Tuhan yang tidak tersusun dari zat dan sifat, ia Esa. Inilah mereka yang menamakan dirinya dengan Ahlu At-Tauhid. 4. Perkembangan ilmu tauhid di masa Daulah Abbasiyah. Masa ini merupakan zaman keemasan dan kecemerlangan Islam, ketika terjadi hubungan pergaulan dengan suku-suku di luar Arab yang mempercepat perkembangannya ilmu pengetahuan. Usaha terkenal masa tersebut adalah penerjemahan besar-besaran segala buku filsafat. Para khalifah menggunakan keahlian orang Yahudi, Persia dan Kristen sebagai juru terjemah, walaupun masih ada di antara mereka kesempatan yang digunakan untuk mengembangkan pikiran mereka sendiri yang diwarnai baju Islam tetapi dengan maksud buruk. Inilah yang melatar belakangi timbulnya aliran-aliran yang tidak dikehendaki Islam. Dalam masa ini munculnya polemik-polemik menyerang yang dianggap bertentangan, misalnya dilakukan oleh Ammar bin Ubaid Al-Mu'tazil dengan bukunya Al-Raddu ala Qadariyah untuk menolak paham Qadariyah. Hisham bin Al-Hakam Al-Syafi'i dengan bukunya Al-Imamah Al-Qadar Al-Raddu ala Az-Zajdiqah untuk menolak paham Mu'tazilah. Abu Hanifah dengan bukunya Al-Amin wa Al-Muta'alim dan Fiqh Al-Akbar untuk mempertahankan akidah ahlu sunnah dengan mendasari diri pada paham pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atha.
Golongan Mu'tazilah dengan mendasari diri pada paham pendiri Mu'tazilah Wasil bin Atok, golongan mengembangkan pemahamannya dengan kecerdasan berpikir dan memberi argumen, sehingga pada Khalifah Al-Ma'mum, Al-Mu'tazim, Al-Wasik paham menjadi mazhab negara pada masa Khalifah. 5. Perkembangan ilmu tauhid di masa pasca Daulah Abbasiyah. Sesudah masa Bani Abbasiyah, datanglah pengikut Al-Asy'ari yang terlalu jauh menceburkan dirinya ke dalam falsafah, mencampurkan mantik dan lain-lain, kemudian mencampurkan semuanya itu dengan ilmu kalam, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Badlawi yang dalam kitabnya At-Tawawi dan Abuddin dalam kitab Al-Mawaqi. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah lahirnya Damaskus seorang ulama besar, yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, menentang urusan berlebih-lebihan dari pihak-pihak yang mencampur adukan falsafah dengan kalam, atau menentang usaha-usaha yang memasukkan prinsip-prinsip falsafah ke dalam akidah Islamiyah. Ibnu Taimiyah membela mazhab salaf, sahabat tabi'in dan imam-imam mujahidin, dan membantah pendirian golongan Al-Asy'ariyah dan lain-lain, baik dari golongan Rafidah maupun dari golongan Syafi'iyah. Maka karena masyarakat Islam pada masa-masa itu menjadi dua golongan, pro dan kontra, ada yang menerima pendapat Ibnu Taimiyah dengan jujur hati karena itu akidah ulama salaf, dan ada pula mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu orang yang sesat.